Sepak bola menjadi olahraga yang digemari oleh sebagian besar masyarakat dunia. Mulai dari benua Eropa, Asia, Afrika, Australia, hingga Amerika. Dengan sistem permainannya yang cukup sederhana membuatnya dapat dimainkan di berbagai tempat. Para pencinta sepak bola ini semakin kreatif dengan membangun lapangan ataupun stadion di berbagai lokasi yang menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya, hingga menjadikannya unik. Ataupun membangunnya dengan desain yang menarik. Ayo kita lihat beberapa stadion dan lapangan sepak bola unik berikut ini. Mulai dari benua Eropa, ada Stadion Voždovac yang berlokasi di kota Beograd, Serbia. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2011 dan mulai digunakan pada tahun 2013 ketika klub tuan rumah Voždovac melawan klub Jagodina. Stadion ini memiliki keunikan berupa lokasinya yang berada di atas sebuah pusat perbelanjaan. Dengan kondisi tersebut menjadikan kapasitas tempat duduk stadion sepak bola hanya berkisar 5.175 tempat duduk. Meskipun lokasinya yang tidak biasa dan kapasitas tempat duduknya yang sedikit, stadion ini ternyata telah memenuhi verifikasi UEFA sebagai organisasi sepak bola Eropa. Sehingga dapat digunakan untuk menggelar kompetisi berkelas seperti Liga Eropa ataupun Liga Champions. Masih di benua Eropa, selanjutnya adalah lapangan sepak bola di Mещерский Park, Moskow, Rusia. Lapangan sepak bola ini memiliki keunikan karena berada di tengah Taman Mещерский yang memiliki pohon-pohon tinggi di sekelilingnya. Taman Mещерский luasnya mencapai 465 hektar yang terdiri dari kombinasi hutan dan danau besar. Adapun untuk lapangan sepak bolanya memiliki dimensi 60 meter x 40 meter dengan rumput sintetis. Terdapat shelter berukuran 5 meter x 2 meter. Lapangan ini dapat digunakan dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Di mana berdasarkan informasi dari pihak pengelola, lapangan dapat digunakan gratis mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Adapun setelahnya harus menggunakan reservasi berbayar. Meski berada di negara dengan suhu dingin yang cukup ekstrim saat musim salju, lapangan ini tetap digunakan hingga malam hari meski salju mulai turun. Dengan melihat keunikan dan keindahannya, sepertinya lapangan ini dapat menjadi contoh di Indonesia untuk membuat lapangan sepak bola dengan tetap menjaga kondisi pohon tinggi di sekitarnya. Lapangan sepak bola Janosovka di Slovakia. Lapangan sepak bola ini dimiliki oleh sebuah klub sepak bola lokal bernama TJ Tatran Čierny Balok. Memiliki keunikan berupa dilewati oleh rel kereta api di bagian pinggir lapangan. Rel kereta api dibangun pertama kali pada tahun 1914 untuk membawa kayu dan kargo lainnya. Di mana saat itu belum ada lapangan sepak bola. Beberapa waktu kemudian, masyarakat desa membangun lapangan sepak bola di lokasi saat ini. Jalur kereta api ini sempat dihentikan operasionalnya pada tahun 1982. Namun 10 tahun kemudian, jalur kereta api ini difungsikan kembali sebagai jalur kereta wisata. Hingga pada akhirnya kereta api tetap beroperasi meski saat ada pertandingan sepak bola. Sebelum lanjut ke lapangan ataupun stadion unik lainnya, tolong di like, komen, subscribe channel ini, untuk mendukung perkembangan channel ini. Kemudian kita beralih ke benua Amerika untuk melihat Estadio Chivas di Meksiko. Kalau melihat kondisi dari dalam stadion, maka stadion ini akan terlihat seperti stadion pada umumnya. Namun ketika kita melihat tampilan Stadion Chivas dari luar, maka akan terlihat keunikannya. Bentuk eksterior stadion ini menyerupai gunung yang mengerucut pada ujung atasnya. Keliling eksterior ditutupi dengan rerumputan hijau hingga semakin memperkuat kesan seperti sebuah gunung. Stadion ini awalnya direncanakan untuk mulai dikonstruksi pada tahun 2004. Namun akibat permasalahan keuangan menjadikannya tertunda hingga baru dimulai tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Kapasitas stadion ini mencapai 49.850 penonton. Dan sering menyelenggarakan berbagai pertandingan sepak bola tingkat internasional. Desainer stadion ini adalah Jean-Marie Massaud dan Daniel Pouzet mengambil inspirasi dari kondisi di sekitar stadion. Tempat parkir tersembunyi di bawah kemiringan bukit stadion. Adapun ketika tidak ada acara pertandingan, banyak masyarakat memanfaatkan stadion ini sebagai tempat rekreasi. Lalu kita kembali ke benua Asia, ada lapangan sepak bola The Float di Singapura. Bentuknya menyerupai lapangan biasa, namun hal yang membuatnya unik adalah lapangan ini berada dalam kondisi mengapung di Teluk Marina Bay, Singapura. Mulai dibuka pada tahun 2007.
Ukuran lapangan terapung ini adalah 120 meter kali 83 meter dan mampu untuk menahan 9.000 orang di atasnya. Adapun tribun penonton bisa menampung hingga 30.000 orang. Awalnya digunakan sebagai pengganti lapangan di Stadion Nasional Kalang yang sedang dibangun ulang. Membutuhkan waktu hingga 13 bulan untuk membangun sistem ponton dan menginstalasi. Dan memerlukan 6 tiang penjaga yang terhubung dengan roller karet di sekeliling ponton guna mengakomodasi pasang surut. Infonya sampai saat ini sering disewakan sebagai lapangan sepak bola masyarakat umum, namun belum ada pertandingan sepak bola tim nasional Singapura yang diselenggarakan di sana. Dan sering juga digunakan sebagai tempat konser dan kegiatan outdoor lainnya. Adapun untuk di Indonesia ada lapangan sepak bola Kepuh Harjo Sport Center di Yogyakarta. Keunikan lapangan sepak bola ini adalah berada di ketinggian, lebih tepatnya di wilayah gunung. Selain lapangan sepak bola di Tembagapura milik perusahaan tambang internasional, lapangan sepak bola umum inilah yang berlokasi di sekitar gunung. Lapangan Kepuh Harjo berada di lereng Gunung Merapi yang terkenal sebagai gunung berapi aktif. Tepatnya berada di Desa Kepuh Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yang berjarak sekitar 9 km dari puncak Gunung Merapi. Area Sport Center ini memiliki 3 lapangan, yaitu satu lapangan berukuran 60 meter x 40 meter, satu lapangan futsal berukuran 38 meter x 25 meter, dan satu lapangan voli. Lapangan ini menggunakan rumput jenis zoysia, seperti yang digunakan oleh Stadion Gelora Bung Karno dan direkomendasikan oleh FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. Ide pembangunan lapangan ini berasal dari kelompok pemuda desa setempat dan direalisasikan menggunakan dana CSR desa yang berkisar 1 miliar rupiah. Dengan berada di lereng gunung, menjadikan udara di sekitar lapangan tetap sejuk. Keunikan lokasi lapangan ini berpotensi untuk bisa digunakan sebagai area latihan tim-tim besar selain masyarakat setempat. Apabila melihat kondisi beberapa negara dari benua Amerika Selatan ataupun Afrika yang memiliki kualitas sepak bola lebih baik dan melahirkan banyak bintang sepak bola internasional, meski dengan fasilitas lapangan sepak bola seadanya. Tentunya Indonesia yang memiliki fasilitas lebih baik saat ini, di mana semakin banyak ditemui lapangan sepak bola yang berstandar tinggi di beberapa desa. Diyakini akan dapat menjadi salah satu pendorong Indonesia untuk memiliki prestasi sepak bola yang lebih baik dan menghasilkan banyak pemain berkualitas dunia. Adapun dengan kondisi geografis Indonesia yang bervariasi dan memiliki keunikannya tersendiri, tentu diharapkan akan semakin banyak ditemuinya lapangan ataupun stadion sepak bola yang memiliki lokasi ataupun desain unik. Apabila ada informasi stadion ataupun lapangan sepak bola unik lainnya di Indonesia, silahkan untuk bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share channel ini untuk mendukung perkembangan channel dan mendapatkan informasi menarik lainnya. Subscribe channel ini gratis.